Ah, jadi nanti diharap diperhatikan juga ya, Pin ya. Baik, Pak. Kunci ya, kunci nih. Jadi kuncinya ada di sini nih. Nih kan. Nih, kalau bacaan panjang tapi dibaca pendek, nah kayak begini, fa ini kan panjang, tapi sehubungan dengan ketemu tasdid, maka dibaca pendek, gitu ya. Kemudian ku panjang, tapi karena ketemu dengan sidah tasdid, maka ini dibaca pendek, gitu ya. Ini kayaknya kebalik nih. Nah, ini tasdid mungkin di sini sukun ya. Kemudian lu itu panjang tuh. Lu itu panjang. Tapi karena ketemu sukun alif lam, yang sukun alif lam komariah, maka dibaca pendek. Jadi tidak ulul albab, nggak begitu. Tapi ulul albab. Kemudian ya kulur riba, lu itu panjang tapi karena ketemu tasdid pokoknya udah nggak ada hal-hal yang lain, ini dianggap nggak ada gitu aja. Paham nggak? Ya, sekali lagi. Ya. Kemudian kalau yang bacaan panjang kan kemarin sudah dijelaskan nih. Ya. Nah, tuh karena tanda ini kalau ketemu tanda ini panjang dua ketuk. Ini alif, waw dan iya. Ya. Ingat pasangannya. Patah ketemu alif, domah ketemu waw, kasroh ketemu iya. Oke, kemarin sudah sampai mana materi kita minggu kemarin? Sudah sampai mana? Yuk, tahu nggak kemarin sampai mana? Pembacaan panjang, Pak. Masih bacaan panjang. Perasaan udah ke nun mati. Ini udah beres belum? Bapak Udah itu mah. Lupa Bapak, maaf. Mati, Bapak. Udah. Empat-empatnya udah. Udah apa Udah. sampai ngaji Ini ke bawah. disingkatnya apa? Aha, akho, Ehu. oh. Nah, bacaan idhar itu ada berapa? Setiap nun mati atau bunyinya n. Bunyi akhirnya ada an. Maka harus misalnya gini. Azabun. Bun itu pokoknya bunyinya an. Kan ujungnya bun. Nah, gitu kan. Kalau ketemu alif harus dibunkan gitu. Dibaca jelas. Terus kalau ikhfa ada berapa hurufnya? Ikhfa ada berapa? 15. 15. 15. Nah, sekarang sebelum ke ikhfa ada idgham. Idgham itu memasukkan bunyi bacaan ke dalam bacaan yang lain. Ya. Saya heran kemana nih ketua UPTK-nya sampai nggak hadir? Ada kabar atau tidak? Mohon izin Bapak, katanya Kang TB tadi memberi kabar kepada saya, disuruh orang tua keluar terus Pak katanya. Ya. Nun mati atau tanwin itu ketemu ya, mim, nun, waw, lam, ro. Saya bagi dua. Ini menjadi bigunnah dan bila gunnah. Gunnah itu apa sih? Dengung. Jadi ngehiung siga putu. Ya. Nah, jadi mai, nah ini kan nun. Pokoknya setiap bunyinya ujungnya ada bunyi n, maka n-nya itu dilebur ke huruf iya. Jadi apa? Mayyatakhidu. Kemudian ini khairon yaroh. Pokoknya ini kan ketemu walaupun ada alif di sini, jangan dibacakan idhar. Karena ujungnya ketika dibaca khairon yaroh gitu. Ngerti nggak? Pokoknya setiap bunyi n kalau ini kan anggap ini tidak ada. Yaroh ini nggak ada. Kalau ini kan dibacanya jadi apa? Khairon. Tapi karena bunyi ujungnya n ketemu iya, tidak dibaca khairon yaroh. Tapi apa? Khairoy yaroh.
Walaupun di hadapannya dari tanwin tidak langsung ke iya gitu. Ngerti nggak? Ya. Walaupun dari bunyi tanwin ketemunya tidak langsung dengan iya, tapi ketemunya dengan alif dulu. Tapi walaupun ketemu dengan alif kan bunyinya tetap n. Khairon gitu kan? Nah, kemudian ketemu lagi dengan huruf iya, maka menjadi khairoy. Ya. Nih sudah, berarti idgham sudah. Kecuali, nih ada kecuali. Ini kan tadi kalau kita pahami bahwa idgham itu ada 4 huruf, iya, nun, mim, waw. Kecuali dalam lafaz ini, maka tidak diidghamkan. Sinwanun. Oh ya, nanti kalau ketemu di ayat Quran kata-kata ini, sinwanun, bunyanun, ad-dunya, tidak dibaca ad-duya. Tapi ini harus tetap sinwanun, bukan siwanun. Khusus. Ini kinwanun, bukan jadi kiwanun. Ini tetap harus dibaca itu. Sinwanun, bunyanun, ad-dunya, tidak ad-duya. Ya. Ini kan nun mati, ketemu iya, berlaku hukum idgham, tapi ini pengecualian. Setiap hukum itu pasti kita akan dihadapkan pada kekecualian. Ya. Pasti ada pengecualian, sama kan? Kalau Anda sholat zuhur juga 4 rakaat kecuali dalam perjalanan. Semua orang wajib berpuasa kecuali orang yang dalam keadaan di perjalanan. Nah, gitulah. Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan idgham bila gunah. Ada lam dan ada ra. Min rabbikum jadi mir rabbikum. Karena tidak gunah. Tidak gunah itu artinya tidak ngedengung. Tidak ngehiung siga putu gitu. Ya. Jadi misalnya alam wailul lil mutaffifin. Ini asalnya wailun. Wailul lil mutaffifin. Pi'isatin, karena ujungnya nun ketemu dengan ro jadi pi'isatir rodiyah. Coba baca. Yuk, baca yuk. Mayyattakhidhu Terus khairayyarah. ulangi. Khairayyarah. Khoi, jadi harus jelas, bukan khoe. Khairayyarah. Khoiraya. Terus nunnya siapa? Maju. Maju siapa? Diana, Pak. Ya, Diana, sok. Min naqmatin. Terus Yauma idzin na'imah. karena guna harus ditahan dulu. Oh, iya. Yauma idzin na'imatun. Terus coba yang ini, Diana. Khairayyarah. Nah, agak ditahan ya. Terus berikutnya siapa ini? Saya, Pak. Yes, Pak. Sok, Tias. Mim mashhad. Terus Sururum. coba nggak ada ngilang. Tias. Ya, Pak. Ya, sok gimana ulangi lagi yang ini. Oh, kemut lagi. Mim mashhad. Terus Sururum marfu'ah. sip. Terus berikutnya. Saya Pak. Ya, Miwali. tahan dulu. Miwaliin. Sok. Miwaliyin. Terus Yauma idzi wahiyah. yauma idzi wahiyah. Yauma idzi wahiyah. Terus Bapak gini, Bapak. Saya, Pak. yuk. Ini mah ada harus sering dilatih ya, harus sering ketemu, sob. Alam
Wailul lil mutaffifin. Iya, terus. Ilham, Pak. Ya, Ham. Mir Mirrobbikum Terus. fi isyatir radiyah. Sip. Kecuali ingat hukum tadi ada berapa? Ada berapa huruf? 6. 6. Idgham itu ada 6. Satu. Ya. Ya. Nun mim waw lam ro. Nama udah ingat yar maluna. Lamro. Ingat yar maluna. Iya ro lam apa? Ya ro lam mim nun dan wau. Nah, kecuali dalam lafad-lafad sinwanun, bunyanun, ad-dunya dan qinwanun itu tidak diidghamkan. Ya. Jadi tidak dibaca siwanun, bunyanun. Nah, khusus. Jadi nanti kalau ketemu, nah ini mah harus hafal. Sinwanun, bunyanun, ad-dunya, qinwanun. So, sinwanun, ad-dunya, bunyanun, dan qinwanun. Itu harus hafal. Jadi harus di sini. Harus masuk dulu ke sini. Ya. Oke. Kalau ini mah huruf N-nya tegas, yang ini an'amta, ini mah N-nya dilebur ke huruf iya. Nah, sekarang yang berikutnya ini mah diganti dengan huruf ang. Nah, jadi asalnya akhirnya N diganti jadi ang. Ya. Contoh, siapa? Maju. Bapak Jina mau coba. Ini kalau dua kata ya. So, yuk. Wa in tubtum Terus. a'antum. Ingat nih, ini perhatikan dua kata itu begini ya, terpisah nih. Ini dalam satu kata. Coba gimana? A'antum Ini kalau nun. Sekarang tanwin. jannatin. Naknya ya. Naknya panjang. Jannatin tajri. Oke, terus berikutnya. Saya Yuk. Pak. Min tinin Terus pangtolako ulangi. pangtolako Terus. fauman tobina. Nah, Pak, mungkin ada pertanyaannya dari kita ya. Pak, kenapa ya? Ini kan tanwinnya ketemu alif dong. Harusnya idhar dong yang tadi. Benar nggak? Kan huruf idhar itu ada 6 ya. Benar nggak? Aha, gehu, gitu kan ya. Tapi kenapa Pak di sini jadi ifa? Ingat Neng, kalau ini dibacakan segini, kauman kan? Benar nggak? Karena akhirannya n, kemudian ketemu huruf to gitu. Jadi jangan kauman togin, tapi jadi apa? Kau diganti dengan ng. Ya. Ingat karena ng. Jadi apa? Kauman togin. Paham sampai sini dulu? Ya karena kan artinya nanti akan ada saingan konsep nih. Konsep awalnya adalah tanwin atau nun mati ketemu huruf-huruf ikhfa. Tatodal misalnya. Oke? Pada awalnya gitu kan. Nanti akan muncul masalah. Nih seperti contoh ini. Lah, Pak, ini kan tanwinnya nggak ketemu huruf alif, nggak ketemu huruf ikhfa dong. Benar nggak? Secara konsep. Ini kan nggak ketemu huruf ikhfa, Pak. Tapi justru ketemunya huruf idhar, Pak, karena alif. Yes. Tapi Anda kalau dibacakan idhar gimana? Kauman. N kan ujungnya. Benar nggak? Ketika N, tapi ketemu to, huruf ikhfa, bunyi N itu, akhiran N-nya itu. Maka ketika huruf N ketemu huruf to,
bunyi N ketemu huruf to, maka wajib diengkan begitu. Paham? Jadi gimana? Qaumang, nah, gitu. Paham ya? Kalau ini makan langsung nih, tanwin ketemu huruf dal. Oke, kita paham, itu konsep awal. Tapi ketika yang ini, qauman, kan kalau ini idhar Pak, karena tanwin ketemu alif. Yes, oke. Tapi ketika idhar dihadapkan dengan huruf, bunyi idhar dihadapkan dengan huruf to, maka idharnya kalah. Jadi apa? Qauman. Oh, gitu. Paham? Sampai sini dulu pertanyaan dulu nggak? Khawatir jadi bingung nanti. Itu cara ngajarinnya supaya tidak kabur gitu. Jadi ketika anak nanti setelah huruf idhar Anda jelaskan, oke. Tapi Anda kan jangan kalah bahwa ketika huruf idhar tapi ketemu bunyi idhar ketemu dengan huruf ikhfa, ya huruf ikhfa yang dimenangkan gitu. Ya? Sampai sini? Dimengerti? Oke. Dimengerti, Pak. Berikutnya. Rifa, Pak. Yuk. Rifa silahkan. Dabatin. Terus. Angdad. Ikhfa itu 3. Dada. So. Ingat, ini tidak diidghamkan tadi. Jadi apa? Oke, berikutnya. Yuk, siapa? Ada yang mau coba? Saya, Pak. Yuk, siapa? Anissa. Ya, Nisa, boleh. Wala in qutilu Terus. an qada Nah, balik lagi. Coba, ini. aliman qadira. Nah, kayak tadi ya, ini ya kasusnya ya. Kayak tadi ya, ngejelasinnya jadi aliman kok aliman gitu. Tapi karena ketemu huruf dan ko itu adalah ihfa, maka si idharnya kalah. Gitu aja lah. Supaya memudahkan mereka paham. Gimana ya caranya memudahkan mereka paham? Udah, hukumi dulu biar dia tidak, konsepnya tidak hancur gitu. Konsepsi tentang idharnya tidak hancur. Ketika tanwin patah ketemu alif, yes, itu idhar. Koman gitu. Tapi ingat, bunyi akhirnya apa? N kan? N, bunyi N ketemu huruf ikhfa maka harus dilebur. Gitu aja. Selesai kan? Qaumang alimang qadira. Ini juga sama. Jadi apa? Yaumang kana. Terus ini? Ya kusuna. Berikutnya. Ratna, Pak. Ya. Min samaratin. Rohnya panjang pendek. Oh ya, pendek. Min samaratin. Min samarotin. Nah, gitu, Neng. Oke. Min samaratin. Terus? Mansuro. Rohnya panjang. Mansuro. Ma'au sajjaja. Terus? Berikutnya siapa? Pak. Yuk. Yuk. Iya, silakan. Sayakunu. Terus? La tasa. Saya panjang, ini maksuro. La tasa. Qawlan syadida. Danya panjang. Qawlan syadida. Berikutnya.
Yo, sok saha heula. Tong parabot ari tadi di sok ayeuna mah saha heula ngacung heula tuh. Sok. Saya dulu ya, Pak. Hostnya siapa hostnya? Sok. Yo, sok. Saya Pak Ham. Ujang. Min syai'in Terus. ansha'akum Hah? ansha'akum Terus. ghafurun syakur Terus. Berikutnya. min siyamin pansurna qa'an sofa. Oke. Ya, siapa lagi? Jadi mengeningkan cipta dalam kerupa Saya, cara. Yang So, kedua. berikut. In walaltum Terus. mangbudun. Hah? Mangbudun, Pak. Heeh. Qauman dhalina. Terus. Berikutnya. Mesti Bapak. Iya, sok Yus. Ya, Yus. Ya zikrin Mm-mm. zartahum Mm-mm. kullun nafsin dha'iqah. Ulangi. Kullun nafsin Jangan dikulunkan. kullu nafsin dha'iqah. Teorinya ingat, teori lagam itu gini, di ayun aja. Nah, gitu aja pokoknya teorinya. Kullu nafsin dha'iqah. Nah, gitu. Di ayun aja. Nah, eta we. Ya. Kullu nafsin dha'iqah. Terus berikutnya. Gina Bapak. Ya, Gina. Wa in zalal. Bukan. Ulangi lagi, Pak. Ulangi. Ya. Ya. Fa in zalaltum Terus. yazifuna yauma idzin zuqara. Yauma Dibalik. idzin zurqa. Terus. Yuk, siapa lagi? Diana, Pak. Yo, Diana. Mil zohirin Mm-mm. uzuru Mm-mm. zillal zolilan. Sok, terus. Indah, Pak. Ilham, Pak. Nah, sok, Ham. Ilham. Wa man fil ardi Anu lah, wamang kesing panjang. anfusukum. Wa man Tahan dulu. fil ardi Nah, gitu, sok. Terus. anfusikum Terus. qalidan fiha. Nah, jadi kalau ketemu yang ini ingat ya, yang diperhatikan itu bunyi akhir mulut kita. Ketika di konsep kita idhar kholidan, oh iya, tapi ketemu huruf fa. Nah, jadi apa? Kholidang. Next. Yo, latihan lagi. Berikutnya, sing asap. Yo, satu kata, tapi harus cepat. Sekarang mah harus cepat, ritmenya harus cepat. Cepat itu begini. Kalau bisa satu napas. Wala antum in talaqtum inda rabbik. Nah, gitu. Coba. Siapa? Jara rempe. Siapa? Cok. Bismillah. Wala Balik bismillah teh tamatkan. Balik Ilham. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala Siap. antum in talaqtum inda rabbikum. Mana yang darobikum? Terbalik. Mana yang darobikum? Sing bener. Ulangi. Ulangi. Tadi mute atau kamu mau dimutkan nih, Ilham? Wala antum in talaqtum inda rabbika. Sok kan baik lah. Terus belum saya sampaikan tentang wakop ya. Sok terus. Bapak Gina mau nyoba. Oh Indah. Sok, Gina. Mau Gina dulu. Iya Bapak. Sok. Jannatin tajri min tini wa la tajida. Terus. Saya Pak mencoba Pak Ujang Sandi Pak. Nah, sok, Ujang. Jannatin tajri min tinin wala tajid. Tong pan geus eta mah ku Gina tadi atuh maju. Oh, yang bawahnya Bapak. Nah, setengah dangukeun Ujang kamu mah. Sok. Bapak. Min tahtiha au ta'ifatin min dabbatin. Ulangi. Min tahtiha au ta'ifatin min dabbatin. Terus. Diana Bapak. Yo, Diana. Sok. Mang. Ini mah kalau sering mencoba pasti bisa lah. Jadi kalau jarak jempe wae mah tidak mencoba mah nggak akan bisa-bisa. Sok terus. Mang tabalailau tawilau dakang daka. Tuh, terus. Indah Pak. Tuh. Imma tulqiya kulu min thayyibatin ka'san dihaqa. Terus. Berikutnya siapa lagi? Yo. Bapak, punten slide-nya belum pindah. Yo. Ayo. Saya Pak. Oke, Pak. Yo. Satu napas, Bapak. Wayang qalibu yang kusu. Terus. Saya Pak. Iya, sok. Afwan qadiran min ka'sin. Terus. Yes Pak. Ya. Qaumil qadiran in kana. Sip. Next. Uja Pak. Min qablikum kitabun karim. Yo, terus. Afna Pak. Yo. Wala in qutilu adal kafaru. Ulangi, jangan sampai ada yang salah. Wala in qutilu adal kafaru. Terus, sakit tuh nadanya. Yuk. Siapa? Yuk. Mangturon wa tangsawna ansha'akum. Yuk. Saya Pak. Iya, so. Faman sakulat min sa'atin min syai'in. Terus. Diana Pak. Ya. Min samaratim basyaron sawiya ghafurun syakurun. Terus. Jami'an summa makana
maswa min nabatin syatta. Gitu. Ming nabating satta. Terus. Ratna, Pak. Iya, sok. Sajjaja kalimatun sabaqat faman syaa. Terus. Bapak Kumaidi, Pak. Yuk. Kumaidi, Pak. Iya, sok. Mansuran minal mudhirina mudhirun. Terus. Gina. Sudurukum yang dhalaltum min zikraha. Terus. Berikutnya. Fansurna manjudi nafsin da'iqah. Yuk. Yuli, Pak. Yuk. Shirley. Siapa? Yuli. Rihan sarsara makanan dayyiqa basitun dhira'ihi. Terus. Diana, Pak. Ya. Min salsalin maudi. Ulangi, Pak. Ya. Min salsalin maudi nasira'an dzalik. Terus. Saya, Pak. Ya. Ya, Shirley. Inna anjalna fanduru fanfiru. Terus. Man zakkaha minal muzorina wa in fatakum. Sip. Berikutnya. Min zakati ma dalama wa ma fil ad. Terus. Yauma idzin zurqum min dhahirin munfakin. Nah, udah selesai. IFA selesai itu. Ngerti nggak tentang IFA? Satu lagi. Nah, sekarang ini adalah iklab. Iklab hanya satu, udah ketemu ba. N-nya berubah jadi em. Nah, bunyi N ke bunyi em. Jadi ini gimana? Ulangi. Yambu'a. Terus. Mim ba'di. Terus. Sami'un Basi. Terus. Wa ambatat. Terus. 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 Layum badanna. Terus. Ingat tadi, walaupun ada alif, alifnya
Kan bunyinya N gitu. Ya. Bunyinya apa? N. Oke, silahkan. Yuk. Baca. Anissa, Pak. Yuk, Nisa. Amba'ahum. Terus. Mbak lima ja'a. Alimum bidatis sudur. Terus. Shirley, Pak. Yuk, Shirley. Yum bitu lakum. Nah, itu yang panjang. Yum bitu lakum. Nah, gitu. Kira mim baroroh. Mimnya ditahan. Iklab itu kira mim baroro. Kayak ada ngawahan heula. Yo. Kira mim baroroh. Lanasfa'am bin nasiyah. Terus. Saya, Pak. Yuk. Puja. Siapa? Siapa yang barusan? Ya. Summum bukmun. Terus. Fa'ambatna fiha habba. Sami'um basir. Nah, baru ini evaluasinya. Nah, ini evaluasi. Jangan pernah ada salah di sini. Sedikit pun nggak boleh salah. Kalau salah, jangan dilanjutkan. Paham? Ini rangkuman dari semua. Yuk, baca nomor 1. In aradna. Terus? Wa in tubtum. Terus? Wa may ya'mal amba'ahum. Lihat ini setiap kotak itu 4 hukum. Ini hukum idhar. Ini ihfa. Ini idgham. Ini iklab. Ya. Ini tolong diperhatikan nih. Yuk. Puja, Pak. Ya, Puja. Yanhituna miltin mimali yum bitulakum. Terus. Ayo. Cepat belajar cepat. Wal munkhaniqah min dabbah min ni'mah bukmun. Terus. Na'amta wala yaqutilu wali wala nasir mim ba'di ma ja. Terus. Iya. Ya. Fasayunghiduna minka sin miladunka kiromim baroroh. Terus. Yanhauna min samaroh. La irroja'na fa'ambatna fiha habba. Terus? Yo. Min khairin ansha'akum yubayyin lana. Terus? Wa'am bin nasiyah. Terus? Indah, Pak. Ya. An'amta mansurna ayyakulu sami'um basir. Terus? Kullun amana. Ya, terus? Min nutfah mim ba'di. Terus? Ya, Pak. Ya. Azizun hakimun a'angzartum mimma'inin mamba'asana. Terus? Ratna, Pak. Yuk, Ratna.
sami'un alim qauman dhalin min waraihim min ba'id. Terus. Fardan hasana yauma zurqa yauma idin yasdur layum badanna. Oke, jangan dilanjutkan ke materi baru apabila materi ini belum ini zero toleran. Artinya tidak boleh ada yang salah. Semua peserta wajib membaca 12 ini untuk menunjukkan apakah dia menguasai atau tidak. Paham? Dan itu harus tergambarkan bacaannya secara refleks. Paham ya? Oke, sekarang kita baca. Yuk. Satu ayat Ewang. Bismillah lah. Yuk. Boleh, Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Ulangi. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Wal Qur'ani dzidzikr. Ro-nya harus ke bawah 1/4. Yuk. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Terus, berikutnya. Gina Bapak. Yuk, Gina. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tak ada idgham kan sekarang ini. Jadi perhatikan yang idgham-idghamnya. Terus. Ya, Pak. Yuk. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Lihat nih berapa. Kam ahlakna min, ini ikhfa. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Asad. Terus. Diana, Pak. Yo. Wa ajibu aja'ahum munzirum minhum. Terus. Qala kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Terus. Berikutnya. Yuk. Saya, Pak. Yuk. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Nah, ini hei, tong ditubruk tah. Ini kan panjang. Ilaha wa aja'alal alihata ilaha. H-nya jangan panjang, Pin. H-nya Ya, Pak. jangan panjang. Yuk. Aja'alal alihata ilaha wahida. Hi-nya jangan panjang. Wahida. Ulangi. Aja'alal alihata ilaha. Salah, H-nya panjang. Aja'alal alihata. Gitu tuh. Aja'alal alihata ilaha wahida. Nah, gitu baca teh. So, terus. Inna hadza la sya'un Hei, uzab. kenapa lasai? Itu mah iya. Ya. Ulangi. Inna hadza. Nah, naknya panjang pendek. Ya, Pak. Naknya panjang pendek. Pendek, Pak.
Iya, tuh yang ya kalau yang dibaca pendek jangan dibaca panjang. Yuk. Inna hadza Inna hada gitu ketukannya. Inna hada itu Inna ketukannya. hadza la Hanya syai'un panjang. Inna hadza la syai'un uzab. Terus. Saya Pak Ujang panjang. Tias, Pak. Ya, Tias dulu. Wa qalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yura. Oke, berikutnya. Ilham, Pak. Yo, Ilham. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq. Terus. Ini Pak. Yo, Komit. Unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu azab. Terus. Puja, Pak. Yo, Puja. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Terus. Saya Pak Ujang, Pak. Ya, sok. Boro-boro hari maca ayat, masuk. Jangan jadi pendengar terus, sok. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Terus. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Terus. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa 'adun wa fir'aunu dzul autad. Terus. Wa samudu wa qaumu luti wa ashabul aikah. Ulaikal ahzab. Terus. In kullun illa kazzabar rusula fahaqqa iqab. Terus. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Terus. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Sadaqallahul azim. Minggu depan kita masuk ke materi wakaf. Ya. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini Anda sudah dipahamkan mungkin ya, sudah dipahamkan terkait dengan hukum ikhfa, nun mati. Nun mati itu sering kita ketemu. Kuncinya ada bacaan Quran itu 60%, kuncinya ada di yang panjang-panjang dan hukum nun mati itu. Itu 60% ya. Ngerti nggak? Pasti Anda akan ketemu. Anda kalau sudah menguasai huruf, merangkaikan bacaan, sudah panjang pendeknya benar, nun matinya itu harus benar. Jadi hukum nun mati yang 4 itu harus betul-betul terkuasai. Pahami ya? Paham sampai sini? Ada pertanyaan?
Silakan. Jangan mulai kendor ya. Bapak peringatkan, kalau sedang belajar Quran itu akan banyak godaannya. Terus terang aja. Ya, ketika ini kuncinya nih. Anda sedang baca Al-Quran, itu godaan setannya luar biasa loh. Karena memang setan itu mengharapkan umat Rasulullah itu jauh dari Quran. Dan cara melawannya kita paksa untuk baca gitu. Justru ketika datangnya malas untuk membaca Quran, baca gitu. Segera Anda itu tatap gitu muka itu. Quran itu. Ini saya sampaikan kepada Anda, termasuk jaga makanan Anda. Kalau sedang belajar Quran itu jaga makanan Anda pun. Maksudnya dijaga bukan masalah aspek gizi ya. Tetapi yang perlu kita jaga adalah aspek halalnya. Ini penting loh. Jadi orang yang sedang menghafal Quran, orang yang sedang belajar membaca Al-Quran, kenapa sih kalau belajar Quran itu ketika tua, sok rada hese pisan gitu. Beda jeung anak muda gitu. Karena bisa jadi ada faktor yang kita makan loh. Paham nggak maksud Bapak? Anda belajar agama itu belajar sesuatu yang suci. Maka sucikanlah diri Anda gitu. Berupaya, bukan hanya suci dari secara lahiriah dengan berwudu. Tapi sucikanlah hati kita. Jangan sampai ada darah, ada daging, ada kulit yang tumbuh dari makanan-makanan yang tidak baik. Paham? Ya, jadi ini yang perlu saudara betul-betul jaga. Bapak mah lain mau ngebimbing sebatas ngebimbing apa ya? Sebatas kamu bisa terampil, bukan. Bukan itu. Bukan itu saja tujuannya. Tetapi Bapak menginginkan bahwa pembinaan ini berlangsung bukan saja ngebimbing otaknya. Bukan membimbing dari tidak bisa jadi bisa. Tetapi akhlak kita pun menjadi baik terhadap Al-Quran. Ya. Jadi Bapak titip nih. Jaga makanan Anda. Jaga sikap Anda ketika Anda belajar. Sok coba Anda perhatikan deh. Orang yang belajar Quran geus kolot, ini ngebejaan we. Sok kunaon sok hese, bukan masalah otaknya. Jangankan yang haram ya. Yang subhat pun harus kita hindari gitu. Yang belum jelas kedudukan halal dan haramnya pun harus dihindari. Contoh gini maksudnya Bapak banyak. Saya yakin dari orang tua Anda itu halal. Tapi bisi Bapak bisi kalian mintanya ke orang tua harus betul-betul dipastikan bahwa orang tua itu ridho kepada kita memberikannya. Bukan karena rintihan Anda yang semu memaksa. Paham? Atuh mah nih di bekalan teh sakieu cukup buat apa atuh? Betul orang tua teh ngasih. Tapi jangan sampai ada hati yang memberatkan gitu. Ngerti nggak? Kita nggak tahu. Lebih berbahaya rasa kesal orang tua itu tidak diungkapkan, itu yang paling bahaya loh. Paham nggak? Yang paling bahaya itu. Kalau orang tua sampai berucap, kita ngerti kan salah. Benar nggak? Kalau orang tua kita berucap, kita ngerti kalau salah teh. Neng, jangan gitu atau segera kita akan meminta maaf, betul nggak? Karena kitanya ngerti nih orang tua agak marah nih. Ini kalau marahnya ngagerutu di dalam hatinya, ngerti nggak? Ingat, saya bilang anak-anakku lah gitu ya, santri-santri saya lah. Saya anggap Anda ini santri saya. Pintu surga Anda yang di dunia itu ada di orang tua. Lalui ilmu-ilmu Tuhan itu melalui pintu surga itu.
Paham? Saya tidak mau mendengar, karena kontan ya di dunia loh. Durhaka sama orang tua itu kontan di dunia. Jaga sikap Anda. Walaupun orang tua ngasih, pastikan, Mama, mudah-mudahan ketika saya membelanjakan ini menjadi energi positif buat diri saya. Harus jadi energi yang positif, energi yang membangun. Lain maksa, komo, uniko, sahanipu kolot. Wah, udah weh. Anda pingin main tapi nipu ke orang tua. Wah, udah itu mah. Jangan harap deh kamu udah bisa dapat apa-apalah. Camkan baik-baik. Jangan harap kamu bisa dapat apa-apa. Ini nggak ada mata kuliahnya sebetulnya. Ya. Kamu nggak akan, kalaupun saat ini Anda pernah seperti itu, segera minta maaf dan minta dihalalkan. Ya, karena ini perjalanan ruhani loh. Belajar agama itu belajar perjalanan ruhani Anda gitu. Jika saat ini Anda pernah khilaf gitu sama orang tua seperti itu, atau udah tahu ada kembalian, nggak ngomong dulu, kita makan aja, kan rezeki orang tua rezeki anak juga. Nah begitu, tetap ada yang disebut, nanti kita akan belajar sebetulnya fikih muamalah. Nanti ada fikih iqtisad. Makanya nanti mah Ilham ganti judulnya itu bukan upgrading lagi lah sekarang mah. Ini saya ketik ya. Judulnya mungkin Anda sepakat lah. Nah, itu aja judulnya Hal. Ya. Biar agak ya. Jadi tadabbur Al-Qur'an bersama UPTQ. Mengkaji dari tepi, mengeja dari mula menuju samudra hikmah. Ya. Nanti di jargon itu supaya nyararambung gitu. Saya kelihatannya asa nyambung itu topik teh ya. Ya. Jadi mengkaji dari tepi, mengeja dari mula menuju samudra hikmah. Ya. Jadi Al-Qur'an itu samudra hikmah. Ya. Lautan hikmah yang bisa kita ambil nantinya. Tadabbur itu artinya kita berselancar. Ya, kalau pernah kan mendengar kata tadabbur? Pernah mendengar kata tadabbur? Buat saya tidak akan melihat 27 orangnya, 40 orangnya, atau 45 orangnya. 5 orang pun jadi. Saya akan selenggarakan tetap. Paham? Ya, karena ini teh pasti, saya mah pasti akan kena dengan hukum seleksi alam. Terus terang. Camkan baik-baik oleh Anda. Kumpulan 40 ini, ya, sekali aja Anda stop, maka akan turun semangatnya itu. Sekali aja. Itu mau mengawalinya lagi. Nah, salah satunya adalah tulus zaman. Terus menerus, kontinuitas dan sustainable. Berkelanjutan. Supaya apa? Kita dapat sesuatu. Ini yang tidak dikasihkan di mata kuliah. Bagaimana teknik kita mendapatkan ilmu. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah teknik mendapatkan ilmu. Adab untuk mendapatkan ilmu. Itu kuncinya di sana. Anda punya tujuan, ya caranya juga untuk mencapai tujuan itu harus baik. Ya, lisan kita jaga, hati kita jaga. Ya. Ada hadisnya ya. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, niscaya akan dipahamkan dengan agama. Dengar kan? Tolong garis bawah itu. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini saya searching dulu hadisnya. Saya suka lupa itu teh, tapi suka lupa. Suka apa? Nah, yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Bentar. Coba dicek hadis-hadisnya ya. Tulis itu teh. Ingat-ingat ya, kadang-kadang saya suka lupa. Apa saya? Kenapa? Mama. Ya udah, sok. Ayah ini dulu ya. Ayah lagi ngaji dulu ya, sayang. Mama. Wah, itu sayang. Nggak boleh gitu. Tuh. Sok. Oke, kita perhatikan dulu hadis ini. Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Nah, gitu ya. Berarti kebaikan seseorang itu dikehendaki atau tidak oleh Allah. Paham sampai sini? Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seseorang, apa konsekuensinya? Maka Allah, siapa? Allah kan? Dia di sini siapa? Allah. Maka dia akan memberikan pemahaman tentang din kepadanya. Yuk kita evaluasi diri sampai saat ini, detik ini. Kita evaluasi lah. Sejauh mana pemahaman agama kita saat ini? Sudah 12 tahun Anda belajar tentang agama. Kalau masih belum paham, sedikitnya banyak justru yang nggak paham. Pertanyaan saya adalah, apakah kita orang yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan? Itu jadi bahan. Jadi Bapak mah ingin belajar itu bukan untuk mendakwahi orang. Tapi mari UPTK ini, yuk, jadikan semua ini bahan refleksi buat diri kita. Ingat tadi, mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah akan memberikan pemahaman tentang agama kepadanya. Kalau kita sering melanggar aturan, sering durhaka sama orang tua, bisa jadi kita nggak paham tentang agama. Bukan nggak tahu, tapi nggak paham. Saya yakin Anda tahu, tapi tidak paham. Kalau tidak paham, pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah menghendaki kebaikan kepada diri kita? Ini bahan refleksi buat kita. Mudah-mudahan di malam minggu ini menjadi bahan perenungan untuk kita. Untuk senantiasa mengevaluasi dan meningkatkan. Kalau ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, jagalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, jaga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terutama senantiasa ketuk pintu ridhonya Allah melalui orang tua. Ketuklah pintu ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua kepada kita. Paham sampai sini? Ya. Sekali lagi, ada sedikit malas rasa hoream di diri, segera lawan itu. Segera lawan. Anda belajar tentang Quran, jangan waktu sisa. Tapi memang kita menyempatkan waktunya. Ketika kita belajar untuk berdiskusi tentang kalamullah, apakah Anda hanya waktu sisa sementara waktu itu milik Allah? Anda hanya kewe kumaha kewe amun aya sesa baru mau. Logikanya di mana gitu? Ini kayak nggak jalan gitu maksud saya. Ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Kalau Anda waktu sisa, jangan salah. Maukah Anda diperlakukan seperti itu oleh sang kekasih? Saka sampurna.
Allah oge nanti saka sampurna we ka kamu. Karena ingat, posisi kita di sisi Allah sangat bergantung sejauh mana posisi Allah di hati kita. Kedudukan kita, jika Anda ingin tahu posisi kita di sisi Allah, tanyalah kedudukan Allah di dalam hati kita seperti apa, itulah menunjukkan posisi kamu di sisi Allah. Imam Ali Zainal Abidin pernah ditanya gitu, maukah aku kasih kabar? Maukah aku beritakan di mana kedudukan kamu saat ini di mata Allah? Lalu apa jawabannya? Jika kamu ingin tahu posisi kamu di sisi Allah, tanyalah, posisi Allah di hati kamu seperti apa? Itulah menunjukkan posisi kamu di sisi Allah. Jika kamu memposisikan Allah nomor ke-100, itu juga posisi kamu di sisi Allah. Paham sampai sini? Mudah-mudahan ini menjadi pemecut, bukan saja buat kamu, khususnya diri Bapak. Sama, mari kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada apa yang paling tahu. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, sama-sama untuk berubah. Sama-sama untuk memperbaiki diri. Sama-sama untuk beradab. Kita jangan sampai orang yang tergolong yang mengabaikan Al-Quran. Saya terakhir ya, ayat yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kita buka surat nih. Wa qala ar-rasul. Ini surat Al-Furqan ayat 20 ayat 102 ayat 30 kalau tidak salah ya. Perhatikan di sini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul. Jadi Rasul itu ngadu sama Allah. Inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku. Kita umatnya Rasulullah bukan? Kita umatnya Rasulullah bukan, saya nanya? Umatnya Pak. Oke. Iya Pak. Ini ada, kalau dalam bahasa Arab, kata inna itu sebagai penegas. Ada kata sesungguhnya. Kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Artinya, ittakhadhu mahjuro, orang yang banyak mengabaikannya. Ini kata Rasulullah, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya ya Allah kaumku ini telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Tahu hari Sabtu ini ada pengajian yang khusus meningkatkan keterampilan kita membaca dulu, bukan belum memahami nih, baru mau melatih diri kita untuk membaca. Kita abaikan. Kita sisihkan. Kita mengikutinya hanya sebatas waktu sisa. Sisa dari 24 jam kali seminggu yang Tuhan berikan kepada kalian. Benar nggak? Pelit amat kita menyisihkan waktu 2 jam untuk bercengkrama mempelajari kalamullah. Padahal Tuhan telah memberikan 24 jam kali seminggu, itu berapa? 140 sampai 150 jam lebih selama seminggu. Dari 150 jam, bakhilkah kita menyisihkan untuk mempelajari ilmu Al-Quran hanya 2 jam dalam seminggu? Yuk kita bangun kesadaran di sini. Ini pukulan telak sebetulnya untuk kita. Apakah kita mengabaikan Al-Quran? Ketika dibacakan Al-Quran, misalnya sikap Anda malah asik berbincang-bincang dengan yang lain, maka kita sudah termasuk golongan orang yang mahjuro.
orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini menjadi cas buat kita ya. Jadi cas, charger lah buat kita, mencarger keimanan kita. Minimal saminggu dipakai iman teh morosot, cas deui, itu aja. Ya, kita cas tiap malam minggu ini. Ya. Oke, cukup kayaknya segitu dari Bapak. Ada pertanyaan Mangga? Kalau tidak ada ya sudah. Mangga, silakan. Saya balikkan ke pembawa acara. Baik, Bapak, terima kasih atas pemateriannya dan mohon izin untuk para akang teteh dan Bapak untuk mengikuti sesi dokumentasi terlebih dahulu.